Masih bingung tentang sistem pencernaan kita? Ayo simak video berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Mahira Nasution dengan NIM 0704231001, Program Studi Biologi A, Stambuk 2023. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang sistem pencernaan, di mana bagian dari mata kuliah Fisiologi Hewan, di bawah bimbingan Ibu Syukria MSc, selaku dosen pengampu. Video ini akan membahas pengertian sistem pencernaan, fungsi setiap organ, serta mekanisme proses pencernaan secara runtun dan mudah dipahami. Dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Agar mengerti seberapa penting menjaga sistem pencernaan di tubuh kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana tubuh kita mencerna makanan? Mari kita lihat lebih dekat. Di sini kita punya animasi tubuh manusia. Lihatlah sistem pencernaan kita yang bersinar. Makanan masuk melalui mulut dan akan berubah menjadi lobus lalu ke kerongkongan. Kemudian makanan-makanan tersebut akan bergerak menuju lambung untuk diproses di dalam lambung. Makanan diolah menjadi cairan. Kemudian cairan ini akan bergerak ke usus halus. Disinilah nutrisi diserap ke dalam darah. Sisa makanan yang tidak terpakai menuju usus besar. Sistem pencernaan manusia adalah mesin yang sangat luar biasa. Bayangkan, makanan yang kita makan melalui perjalanan panjang dari mulut hingga usus. Setiap bagian-bagian memiliki perannya masing-masing. Mulai dari pengunyahan hingga penyerapan nutrisi. Proses ini sangat kompleks, jadi mari kita jaga sistem ini. Sistem pencernaan kita itu seperti mesin yang hebat. Setiap makanan yang kita makan diolah menjadi energi. Bayangkan, tanpa sistem ini kita tidak bisa berfungsi. Makanan masuk dan proses dimulai. Mulai dari mulut, di mana kita akan mengunyah dan mencampur dengan air liur. Kemudian makanan bergerak ke lambung, tempat pencernaan lebih lanjut terjadi. Di sini asam lambung akan bekerja keras, memecah makanan menjadi zat gizi. Setelah itu, nutrisi akan diserap oleh usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak terpakai dibuang melalui usus besar. Jadi, setiap gigitan yang kita ambil sangatlah berharga. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana makanan yang kita makan dicerna? Mari kita lihat prosesnya secara mendalam. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut kita. Makanan akan bergerak perlahan ke kerongkongan, kemudian makanan akan masuk ke lambung, di mana awal mula pencernaan dimulai di dalam lambung. Makanan tersebut akan dicampur dengan asam dan enzim, dan makanan tersebut akan bergerak ke usus halus. Pada proses ini, nutrisi akan diserap secara perlahan ke darah pada usus halus. Semua sisa makanan kemudian masuk ke dalam usus besar. Makanan tak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Molekul nutrisi seperti glukosa dan juga asam amino masuk ke dalam sel kita. Bayangkan setiap gigitan makanan yang kita konsumsi memberikan energi yang dibutuhkan tubuh. Energi ini penting untuk aktivitas sehari-hari kita. Tapi bukan hanya itu, nutrisi juga mendukung pertumbuhan. Setiap sel dalam tubuh kita perlu diperbaiki dan diperbaharui. Tanpa nutrisi yang tepat, proses ini akan terhambat. Pikirkan tentang sel-sel yang akan rusak, di mana mereka butuh bantuan untuk kembali sehat. Dengan nutrisi yang cukup, kita bisa mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sel. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana makanan kita dicerna? Ada dua cara utama, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik itu seperti mengunyah, menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi itu melibatkan enzim yang mengubah makanan menjadi nutrisi.
Bayangkan saat kamu mengunyah burger, itu adalah pencernaan mekanik yang sedang berlangsung. Kemudian saat makanan masuk ke dalam lambung, enzim mulai bekerja, itu adalah pencernaan kimiawi. Keduanya penting untuk menjaga kesehatan kita. Jadi ingat, setiap gigitan itu proses. Pernahkah kamu memperhatikan gigi kamu? Gigi seri, taring, dan geraham semua pernah punya peran penting dalam mulut kita. Gigi seri untuk menggigit makanan yang akan dimakan, taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah. Lidah juga sangat tak kalah penting. Ia membantu kita merasakan dan menggerakkan makanan. Jangan lupakan kelenjar ludah yang menjaga mulut kita agar tetap lembab. Pernahkah kamu berpikir bagaimana makanan bisa dicerna? Semua dimulai di mulut kita. Gigi kita seperti alat pemotong mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengaduk dan memindahkan makanan. Sementara itu, saliva dan air liur membantu melunakkan makanan. Saliva juga mengandung enzim yang memulai proses pencernaan. Bayangkan, tanpa gigi, lidah, dan saliva kita kesulitan mencerna makanan. Makanan yang tidak terolah dengan baik bisa menyebabkan masalah pencernaan. Jadi, jaga kesehatan gigi dan juga mulutmu. Ingat, mulut yang sehat, pencernaan yang baik. Tahukah kamu, menelan itu bukan hanya sekedar gerakan. Ada dua fase penting, sadar dan refleks. Fase sadar, kita mengontrol setiap langkahnya. Kita mengunyah, merasakan, dan menyimpan makanan. Lalu fase refleks, mengambil alih. Di sini otak kita akan otomatis mengirim sinyal. Menelan terjadi tanpa kita berpikir lagi. Bayangkan, kamu menikmati makanan kesukaan kamu setiap gigitan. Kamu menikmati rasa dan juga tekstur. Tapi saat menelan, semua itu menjadi instan. Jadi bagaimana kita merasakan setiap kita menelan? Cobalah fokus saat makan, nikmati setiap gigitan. Kerongkongan itu lebih dari sekedar hanya saluran. Bayangkan, tanpa kerongkongan, makanan itu tidak akan sampai ke perut. Apa sih fungsinya? Transportasi makanan tanpa pencernaan, setiap gigitan yang akan kita ambil, kerongkongan bekerja keras. Ia akan menggerakkan makanan dari mulut ke lambung, seperti jalur kereta api mengantarkan penumpang. Tanpa kerongkongan, kita akan kesulitan makan. Jadi hargai setiap suapan yang kita nikmati. Pernahkah kamu ngerasa perutmu bergerak? Itu adalah gerak peristaltik, sebuah gelombang otot yang mendorong makanan. Bayangkan saja bolus makanan yang meluncur dari kerongkongan ke lambung seperti roller coaster yang sangat menyenangkan, di mana setiap kontraksi otot membantu pencernaan tanpa gerak. Ini tidak bisa dicerna makanan. Jadi bagaimana cara kerja otot-otot tersebut? Otot-otot berkontraksi dan rileks secara bergantian, mendorong bolus dengan lembut. Tapi pasti, lambung kita itu lebih dari sekedar tempat makanan. Ada 3 lapisan utama yang perlu kita ketahui. Pertama, ada lapisan mukosa. Ini melindungi lambung dari asam. Kedua, ada submukosa. Ia mengandung pembuluh darah dan juga saraf. Ketiga, ada otot lambung yang membantu mencampur makanan. Bayangkan, tanpa otot, makanan tidak akan mudah tercampur. Setiap lapisan punya peran penting dalam pencernaan. Jadi jaga kesehatan lambungmu ya. Makanan-makanan bergizi dan juga cukup serat. Lambung kita itu luar biasa. Tahukah kamu, salah satu fungsinya adalah menyimpan makanan. Ya, makanan yang kita konsumsi, terutama protein, setelah kita makan, lambung menyimpan makanan ini. Disinilah proses pencernaan akan dimulai. Lambung mengeluarkan asam dan juga enzim. Ini membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil.
Bayangkan tanpa lambung, kita tidak bisa mencerna dengan baik. Jadi, jaga kesehatan pada lambungmu ya. Makan dengan seimbang dan cukup serat. Ingat, lambung yang sehat, tubuh yang sehat. Asam lambung itu penting, tapi tahukah kamu peran HCl? Nah, HCl membantu mencerna makanan, dan tanpa itu proses pencernaan bisa terhambat. Lalu apa pepsin? Ia adalah enzim yang bekerja di lingkungan asam. Pepsin memecah protein menjadi asam amino. Tanpa adanya pepsin, tubuh kita akan kesulitan untuk menyerap nutrisi. Tapi jangan lupakan mukus. Mukus melindungi dinding lambung dari asam yang kuat. Bayangkan, jika tidak lambung, kita tidak akan terlindungi. Rasa sakit dan ketidaknyamanan pasti akan terjadi. Mekanisme lambung itu luar biasa. Tahukah kamu, saat kita makan, makanan tidak langsung dicerna. Pertama, makanan diaduk menjadi kimus. Proses ini terjadi di lambung, tempat makanan bercampur dengan asam lambung. Asam lambung ini membantu untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Bayangkan seperti mengaduk adonan kue. Setelah itu, kimus ini bergerak ke usus halus. Di sana, nutrisi diserap oleh tubuh kita. Pernahkah kamu merasa perutmu tidak nyaman setelah makan? Itu terjadi karena katup lambungmu tidak berfungsi dengan baik. Mari kita bahas peran Streifinger kardiak dan pylorus. Streifinger kardiak seperti pintu gerbang, mengontrol makanan masuk ke dalam lambung. Jika pintu ini tidak menutup dengan baik, maka asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Lalu ada pylorus yang mengatur makanan keluar dari lambung. Jika pylorus terlalu lambat, kamu bisa akan merasakan kembung dan tidak nyaman. Jadi, menjaga kesehatan katup lambung itu sangat penting. Pernahkah kamu mendengar tentang usus halus? Ini adalah bagian penting dari sistem pencernaan kita. Mari kita bahas 3 bagian utamanya: duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum adalah tempat pertama makanan kita diproses. Di sini enzim dan empedu bekerja sama untuk mencerna makanan. Setelah itu, makanan bergerak ke jejunum. Jejunum adalah tempat penyerapan nutrisi terjadi. Jejunum adalah tempat penyerapan nutrisi terjadi, di mana terakhir ada ileum. Ileum menyerap sisa-sisa nutrisi dan vitamin. Jadi setiap bagian memiliki perannya masing-masing. Pernahkah kamu berpikir apa yang terjadi di dalam hati kita? Hati adalah organ yang sangat penting, memiliki struktur yang sangat kompleks. Mari kita lihat lebih dekat. Yuk kita bahas di sini. Kita akan melihat lobus hati yang membagi fungsinya. Setiap lobus memiliki saluran empedu yang mengalirkan empedu. Empedu ini membantu mencerna lemak dalam makanan kita. Tanpa hati yang sehat, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi jaga kesehatan hati dengan pola makan yang baik. Ingat, hati kita bekerja keras setiap hari. Hati itu luar biasa, bukan hanya organ biasa. Tahukah kamu, hati memproduksi empedu. Empedu ini penting untuk mencerna lemak. Tanpa empedu, tubuh kita akan kesulitan untuk menyerap nutrisi. Selain itu, hati juga berperan dalam metabolisme zat. Ia akan membantu mengubah makanan menjadi energi. Bayangkan, semua makanan yang kita makan diproses di sini. Hati juga menyaring racun dari darah kita. Kantung empedu organ kecil yang punya peran besar. Dia menyimpan empedu, cairan penting untuk pencernaan. Bayangkan, tanpa empedu makanan akan sulit dicerna. Saat kita makan, kantung empedu akan melepaskan empedu. Ini membantu memecah lemak dalam makanan. Tanpa proses ini, kita bisa merasa kembung. Jadi jaga kesehatan
kantung empedu kita. Makan makanan sehat dan cukup serat, hindari makanan berlemak yang berlebihan. Pankreas, organ kecil ini memiliki peran dalam tubuh kita. Tahukah kamu pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan? Enzim ini membantu kita untuk mencerna makanan dengan lebih baik. Lihatlah struktur pankreas ini. Bentuknya seperti pisang dan saluran pankreatus yang menghubungkan pankreas ke usus halus. Bayangkan, tanpa pankreas, kita akan kesulitan untuk mencerna makanan. Pankreas juga memproduksi hormon penting seperti insulin. Insulin sangat penting untuk mengatur kadar gula darah kita. Pankreas itu seperti pabrik kecil di dalam tubuh kita. Dia menghasilkan enzim yang penting untuk pencernaan. Ada 3 enzim utama yang perlu kamu ketahui: amilase, lipase, dan juga tripsin. Amilase membantu mencerna karbohidrat, jadi kamu bisa mendapatkan energi dari makananmu. Lipase bertugas untuk mengolah lemak, membantunya lebih mudah dicerna. Dan tripsin, ia memecah protein menjadi asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa enzim-enzim ini, pencernaan kita bisa terganggu. Tanpa enzim-enzim ini, pencernaan kita dapat terganggu. Jadi, jaga kesehatan pankreasmu ya. Makan makanan bergizi dan juga cukup air. Pernahkah kamu melihat struktur dalam usus kita? Mari kita lihat villi dan mikrofili. Villi adalah jari-jari kecil yang membantu penyerapan nutrisi. Mikrofili, ya, mereka bahkan lebih kecil. Bayangkan, mereka seperti lembut halus di dalam permukaan villi. Bersama-sama, mereka akan meningkatkan luas permukaan usus. Ini seperti menambah area lapangan untuk bermain bola. Semakin banyak area, maka semakin banyak nutrisi yang bisa diserap. Jadi, setiap nutrisi gigitan makananmu lebih bermanfaat. Tahukah kamu jejunum adalah bagian penting dalam usus. Tempat banyak nutrisi akan diserap. Glukosa, asam amino, dan lemak masuk ke dalam darah untuk energi dan perbaikan tubuh. Asam amino, asam lemak, dan glukosa akan diserap di sini. Proses ini sangat cepat, hampir secepat kilat. Glukosa memberi energi untuk aktivitas sehari-hari. Asam amino membantu untuk membangun otot dan memperbaiki jaringan. Asam lemak penting untuk kesehatan. Tanpa jejunum, tubuh kita tidak akan bisa mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Pernahkah kamu merasa lelah meski sudah makan dengan baik? Itu bisa jadi karena penyerapan pada vitamin dan mineral yang tidak optimal. Ileum adalah bagian dari usus halus yang berperan dalam penting di sini. Disinilah nutrisi diserap dan akan dibawa ke dalam seluruh tubuh. Bayangkan, tanpa penyerapan yang sangat baik, semuanya makanan sehat itu sia-sia. Jadi bagaimana cara memastikan penyerapan yang maksimal? Pertama, konsumsi makanan yang kaya serat dan juga probiotik. Kedua, hindari makanan olahan yang bisa mengandung proses ini. Ingat, kesehatan usus adalah kunci untuk energi yang lebih baik. Tahukah kamu apa saja bagian utama dari usus kita? Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, pada usus besar ada sekum. Ini adalah kantong kecil yang menampung makanan dari usus kecil. Selanjutnya, ada kolon atau usus besar sejati, di mana bagian ini adalah bagian paling panjang yang berperan untuk menyerap air dan sisa makanan. Terakhir, rektum, bagian akhir ini yang menyimpan kotoran sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah 3 bagian utama usus besar, yaitu ada sekum, kolon, dan juga rektum. Semua bekerja keras untuk proses pencernaan kita. Usus besar itu seperti spons, menyerap air dan mineral dari makanan kita.
Tanpa usus besar, tubuh kita tidak bisa mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Bayangkan, setiap kali kita makan, usus besar bekerja keras. Ia menyerap hingga 90% air dari makanan yang kita konsumsi. Jadi, jika kita dehidrasi, usus kita akan lebih berjuang dan mineral dan usus besar juga akan menyerapnya. Kalsium, magnesium, dan banyak lagi. Semua diserap di sini. Tanpa usus besar yang sehat, kita bisa kekurangan nutrisi penting. Jaga kesehatan usus besar kita dengan makanan yang sehat dan juga yang cukup. Ingat, usus besar adalah pahlawan tersembunyi dalam tubuh kita. Tahukah kamu, bakteri usus kita itu sangat penting. Mereka bukan hanya sekedar penghuni, tetapi juga membantu kita memproduksi vitamin. Contohnya vitamin K dan juga vitamin B12. Tanpa mereka, tubuh kita akan bisa kekurangan nutrisi. Bakteri normal ini berperan dalam pencernaan. Mereka memecah makanan yang kita konsumsi dan akan mengubahnya menjadi vitamin yang kita butuhkan. Pernahkah kamu berpikir, apa yang terjadi pada sisa makanan kita? Setiap kali kita makan, ada proses yang menarik di dalam tubuh kita. Sisa-sisa makanan itu tidak langsung hilang loh. Mereka melalui proses pemadatan yang sangat penting. Disinilah fase terbentuk dari sisa makanan yang kita konsumsi. Proses ini membantu tubuh kita mengeluarkan zat yang tidak diperlukan. Bayangkan, tanpa proses ini, tubuh kita akan bisa menjadi tidak sehat. Jadi, setiap kali kamu buang air besar, maka ingatlah proses ini. Feses adalah hasil akhir dari perjalanan makanan kita. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman saat menahan feses? Itu karena rektum kita adalah penyimpanan sementara feses, tetapi banyak orang yang tidak tahu cara merawatnya dengan baik. Misalnya, terlalu sering menahan buang air besar. Ini bisa akan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, dengarkanlah tubuhmu. Jangan sampai tunggu merasa sakit baru untuk pergi ke toilet. Kedua, perhatikan pola makanmu. Makanan berserat dan juga tinggi membantu menjaga semuanya lancar. Ingat, kesehatan pencernaan itu sangat penting. Pernahkah kamu merasa bingung tentang tubuh kita mengeluarkan kotoran? Mari kita bahas mekanisme defekasi secara refleks. Saat usus penuh, otak kita menerima sinyal. Ini adalah saat tubuh kita mulai bersiap untuk buang air besar. Otot-otot di sekitar anus akan mulai berkontraksi dan voila prosesnya dimulai. Tapi tahukah kamu, ada banyak faktor yang mempengaruhi pada proses ini, seperti pola makan, hidrasi, dan juga stres. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kemana makanan-makanan kita pergi setelah kita menelannya? Mari kita ikuti perjalanan makanan dari mulut hingga ke perut. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut, di mana kita mengunyah. Setelah itu, makanan bercampur dengan air liur menjadi bolus. Bolus ini kemudian ditelan dan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan meluncur ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam dan juga enzim untuk dicerna. Setelah beberapa waktu, makanan akan menjadi cairan kental yang disebut dengan chyme. Chyme ini kemudian bergerak ke dalam usus untuk penyerapan nutrisi. Nutrisi diserap ke dalam usus halus dalam aliran darah, memberikan kita energi. Sisa makanan yang tidak terpakai akan bergerak ke usus besar. Akhirnya, semua yang tidak akan digunakan akan dikeluarkan dari tubuh. Wow, perjalanan yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk menjaga pola makan sehat agar pencernaanmu lebih optimal.
Pernahkah kamu berpikir bagaimana sistem pencernaan dan peredaran darah saling berhubungan? Ketika kita makan, makanan dipecah menjadi nutrisi. Nutrisi ini akan kemudian diserap oleh usus halus. Dari sana, mereka akan masuk ke dalam aliran darah. Bayangkan, darahmu akan membawa semua vitamin dan mineral ke dalam seluruh tubuh. Tanpa sistem peredaran, darah nutrisi tidak akan disampaikan ke dalam sel-sel. Ini seperti pengiriman barang. Tanpa alamat yang jelas, barang tidak akan sampai. Jadi, menjaga kesehatan pencernaan sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jantung. Makan makanan bergizi dan cukup serat sangat penting. Ingat, tubuhmu adalah sistem yang saling berhubungan. Pernahkah kamu ngerasa perutmu tidak nyaman? Mah, diare, sembelit, ini adalah gangguan pada sistem pencernaan yang umum. Banyak orang mengabaikannya, padahal bisa sangat berbahaya. Contohnya, mah bisa akan menyebabkan nyeri yang sangat mengganggu. Diare, ia akan bisa membuat kamu dehidrasi. Dan sembelit, rasanya seperti ada batu di dalam perutmu. Jadi, apa yang kamu lakukan? Pertama, perhatikan pola makanmu. Kedua, jangan pernah lupakan cukup minum air. Dan terakhir, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Kamu tahu nggak, ada cara yang sangat simpel yang sering dilupai orang untuk mencegah gangguan kesehatan. Jawabannya ada di piring kamu setiap hari. Pola makan sehat itu bukan cuma soal diet atau makanan mahal. Ini tentang adanya keseimbangan, di mana mulai dari perbanyak sayur dan buah warna-warni. Kurangi gula dan makanan olahan. Terus jangan pernah lupakan untuk minum air. Gaya hidup juga sangat penting banget loh. Tidur 7-8 jam, gerak aktif minimal 30 menit, sehari seolah kelola stres dengan cara yang kamu suka. Kombinasi ini adalah investasi terbaik untuk tubuh kamu. Mulai dari hal-hal kecil, hari-hari ini tubuh kamu akan berterima kasih. Tubuh kita punya sistem pencernaan yang bekerja sangat non-stop. Setiap hari, mulai dari mulut, di sini makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur, lalu turun ke kerongkongan yang mendorong makanan ke lambung. Di lambung, asam kuat akan memecah makanan menjadi bubur, terus ke usus halus, di mana tempat untuk penyerapan nutrisi terjadi. Pankreas dan juga hati membantu dan empedu nutrisi dengan diserapnya masuk ke dalam aliran darah lewat dinding usus. Remove sisa makanan yang nggak terpakai masuk ke dalam usus besar. Di sini air akan diserap, sisanya jadi feses. Akhirnya dikeluarkan lewat anus. Sistem pencernaan kita luar biasa sangat kompleks, tapi efisien. Save video ini buat belajar dan juga follow untuk menarik materi lainnya.